everyone, welcome back to my lens. Selamat tahun baru teman-teman semua. Akhirnya aku seneng banget karena aku bisa review buku lagi setelah lama. Dan di awal tahun ini review buku yang mau aku share ke teman-teman sekalian akan aku dedikasikan buat para petugas kesehatan yang sampai hari ini masih terus berjuang untuk menolong para pasien COVID-19 meskipun mereka sudah lelah ya teman-teman. Kenapa review buku kali ini aku dedikasikan buat para petugas medis? Karena buku yang aku baca ini, yang akan aku review ini mengingatkan aku tentang betapa lelahnya berjuang untuk jadi petugas kesehatan selama masa pandemi. Buku yang mau aku review kali ini berjudul asli La Peste dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi The Plague dan ke bahasa Indonesia menjadi Sampar. Nah teman-teman, aku tuh inget banget dulu kayaknya pernah lihat buku ini di toko buku Gramedia. Tapi semenjak pandemi aku cari buku ini tuh kosong terus. Sampai akhirnya aku nyari PDF-nya yang bahasa Inggris dan yang aku review ini adalah hasil review dari terjemahan bahasa Inggrisnya yaitu The Plague. Nah kalau teman-teman penasaran sama bukunya setelah nonton review ini, mungkin teman-teman perlu cari di toko online karena di toko buku Gramedia setauku sih kemarin itu belum ada. Syukur-syukur setelah ini jadi ada gitu ya. Nah, seperti yang tadi udah aku bilang, buku ini berbahasa Perancis karena ditulis oleh seorang penulis berkebangsaan Perancis yang namanya Albert Camus. Albert Camus ini seorang filsuf yang terkenal dengan pemikirannya tentang absurditas hidup. Bahwa hidup ini absurd, kita nggak akan tahu pasti tentang maknanya, tapi justru di dalam ketidakpastian itu dia banyak melihat hal-hal yang mendalam dan diantaranya dia tuliskan di dalam novel ini. Nah, seperti judulnya, novel ini tuh menceritakan tentang wabah yang terjadi di satu kota di pesisir Aljazair, negara bagian Prancis. Nah, ini menarik teman-teman. Di novel ini Aljazair masih disebut sebagai negara bagian Prancis karena novel ini ditulis sebelum Aljazair merdeka dari Prancis. Novel ini diterbitkan tahun 1947. Sementara Aljazair merdeka dari Prancis itu tahun 1962. Dan Albert Camus, penulisnya sendiri, itu sebenarnya kelahiran Aljazair. Tapi karena dulu Aljazair belum merdeka, jadinya dia disebut berkebangsaan Prancis. Nah, makin penasaran kan tentang gimana sih ceritanya wabah yang menimpa kota di pesisir Aljazair ini? Kalau gitu langsung aja yuk kita simak reviewnya sama-sama, because reading can change your life. Buku ini terdiri dari 5 bagian yang menceritakan tentang kronologi terjadinya wabah pes di Oran, kota industri dekat pesisir bagian Aljazair, Prancis. Penulisnya menggunakan alur maju yang sederhana. Meski demikian, pesan mengenai kehidupan yang terkandung dalam novel ini sangatlah mendalam. Terlebih apabila kita membacanya pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Buku ini menceritakan tentang kisah hidup seorang tokoh fiktif bernama Dr. Bernard Rieu yang tinggal di Oran, kota yang sangat sibuk di mana semua penduduknya bekerja siang dan malam demi mencari uang. Kehidupan di Oran sangatlah modern dan jauh dari kedalaman makna. Banyak orang disibukkan dengan bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengurus diri dan merenungkan arti kehidupan yang sesungguhnya. Sampai sebuah wabah misterius muncul. Semuanya dimulai pada pagi hari 16 April 1940-an, ketika Rieu merasakan sesuatu yang lembut di bawah kakinya, yang ternyata adalah bangkai seekor tikus. Pada hari berikutnya, 3 ekor bangkai tikus ditemukan di aula, dan Rieu melihat lebih banyak lagi bangkai di wilayah pinggiran kota dekat tempat tinggal pasiennya. Kematian tikus-tikus secara masif dan mendadak di kota itu awalnya tidak dianggap serius oleh orang-orang. Hanya Rieu yang menaruh kecurigaan. Sampai jumlah bangkai yang ditemukan telah menjadi ribuan dan Michel, penjaga gedung apartemen tempat Rieu tinggal, mengalami sakit misterius dan meninggal dunia beberapa hari setelahnya.
Istri Ryu juga mengalami sakit yang tidak dapat dijelaskan dan dibawa ke sanatorium untuk proses pengobatan. Jumlah orang yang meninggal terus meningkat dari hari ke hari hingga The Perfect, pihak yang dianggap berotoritas dan terhubung dengan pemerintah di wilayah Oran, menyatakan secara resmi bahwa wabah penyakit pes telah melanda kota Oran dan memutuskan untuk menutup kota itu dari dunia luar, atau istilah yang lebih umum digunakan saat ini, lockdown. Bagian kedua novel ini mengisahkan tentang kehidupan di kota Oran selama lockdown. Pada bagian ini, orang-orang mulai menunjukkan sifat asli mereka ketika terdesak. Awalnya semua warga kota masih menjalankan aktivitas bisnis seperti biasa dan bepergian. Namun, begitu mereka mengetahui bahwa gerbang kota ditutup, mereka segera sadar bahwa semua orang berada dalam situasi wabah dan mereka harus beradaptasi. Gerbang kota ditutup beberapa jam sebelum keterangan resmi dari pemerintah tersebar luas, sehingga banyak orang yang tidak siap dan tidak tahu apa yang terjadi. Keadaan pun menjadi kacau. Selain itu, penutupan gerbang bukanlah kebijakan yang dipersiapkan secara matang, sehingga menimbulkan kesulitan bagi warga kota. Efek pertama dari kehadiran wabah ini adalah memaksa warga kota untuk bertindak seolah-olah mereka tidak memiliki perasaan sebagai manusia, jelas sang narator. Tidak ada yang dapat mengandalkan bantuan dari tetangga atau orang-orang di sekitarnya. Jika seseorang mencoba melepaskan beban dirinya atau mengatakan sesuatu tentang perasaannya, jawaban yang dia dapatkan biasanya melukainya. Semua orang merasa terisolasi dan kesepian. Pada bagian ketiga, depresi yang dialami warga kota makin meningkat. Perasaan terasing dan kehilangan telah menimbulkan penderitaan bagi orang-orang dan situasi kota semakin sunyi dan mencekam. Di pusat kota, orang-orang sudah menjadi terbiasa mendengar sirine ambulans beberapa kali dalam sehari. Dan setiap mereka mendengarnya, mereka tahu bahwa ada satu orang lagi yang menjemput ajalnya. Inilah puncak wabah yang menggerogoti warga kota yang terjadi pada pertengahan Agustus tahun itu. Sepanjang bulan September dan Oktober, Oran menjadi lesu. Orang-orang tidak tertarik lagi mendengarkan berita tentang wabah dan cenderung bersikap pasrah sambil menghitung hari. Ryo dan teman-temannya mulai digerogoti kelelahan dengan tugas-tugas mereka merawat warga yang sakit serta menjaga yang masih sehat. Segala upaya sudah dikerahkan, tetapi tetap terasa tidak cukup untuk menjadikan situasi lebih baik. Ryo hanya tidur 4 jam sehari, dan dalam kelelahan itu, ia tidak bisa melibatkan terlalu banyak emosi dalam melayani pasiennya. Ia tidak sempat lagi menghibur pasien atau menenangkan mereka yang kehilangan orang yang dikasihi. Ia hanya bekerja dengan keadilan. Tugasnya bukan lagi menyembuhkan, melainkan mendiagnosis, mendeteksi, melihat, dan mendeskripsikan wabah yang dilawannya setiap hari. Pada bagian kelima, wabah yang melanda Oran perlahan-lahan seperti bergerak mundur menjauhi kota itu. Setelah lebih dari 6 bulan kota tersebut kehilangan harapan, Oran menemukan titik terang yang misterius. Angka kematian perlahan-lahan menurun dan kota itu mulai dihuni oleh hewan-hewan yang sebelumnya enggan melintas di sana. Wabah itu pergi, tanpa ada seorang pun yang dapat menjelaskan bagaimana perginya dan apakah ia akan kembali lagi. Ini bukan kemenangan yang dramatis bagi Oran, namun tidak ada yang dapat mengharapkan lebih dari itu. Pada akhir Januari keadaan mulai membaik. Orang-orang kembali bertemu dengan mereka yang dicintai dan mereka semua mendapat akhir bahagia mereka. Sementara Ryo harus mendapatkan kabar duka tentang kematian istrinya. Baginya ini bukan penderitaan baru. Ia juga tidak punya energi lagi untuk kedukaan itu. Pada bulan Februari, gerbang kota dibuka dan menandai akhir episode wabah di kota Oran. Wabah itu mengubah banyak orang. Para warga kota jadi lebih hidup. Mereka merasakan emosi, merayakan kebahagiaan, dan kembali menghargai hal-hal esensial dalam hidup. Pada akhir kisah ini, narator menyingkapkan identitasnya bahwa selama ini ia adalah Dr. Bernard Ryo sendiri. Ada banyak kesamaan pada situasi yang digambarkan dalam novel The Plague dengan kondisi kita sekarang. Memang wabah yang dituliskan dalam buku itu hanya terjadi dalam kurang lebih 1 tahun dan melibatkan 1 kali fase lockdown saja. Sementara kita sudah mengalami beberapa kali PSBB. Namun, pengalaman para warga kota
Suasana yang digambarkan dan konflik yang terjadi dalam novel Sampar ini terasa sangat dekat dengan kita sekarang, sehingga kita dapat belajar banyak darinya. Tentu ini bukan tanpa alasan. Albert Camus, sang penulis buku ini, melakukan riset yang tidak main-main sebelum menulis bukunya. Ia mempelajari situasi yang terjadi ketika wabah flu Spanyol melanda Eropa, serta ketika virus influenza pertama kali muncul. Dan masih banyak yang lain sampai dirinya bisa menggambarkan situasi wabah yang dialami dengan sangat hidup. Tulisan ini mengandung banyak kritik terhadap cara hidup manusia modern di mana orang-orang sibuk membangun peradaban dan pada saat yang sama melupakan hal-hal esensial tentang kehidupan. Mereka menenggelamkan diri dalam kesibukan sehingga lupa cara merasa, menikmati hujan dan hangatnya matahari, merasakan hembusan angin, dan hanya menjadi hidup untuk sesaat. Mereka berhasil membangun peradaban yang kokoh dan menukarkannya dengan diri mereka sendiri yang perlahan-lahan menjadi rapuh. Wabah memberi mereka kesadaran baru yang lebih dalam tentang arti hidup. Dengan semua yang hilang, mereka tersadar akan betapa berharganya apa yang masih tersisa. Manusia selalu dapat membangun segala sesuatunya dari awal. Pada saat ini pun, kita tidak perlu ragu dan menganggap bahwa ini adalah akhir dunia. Namun satu hal yang perlu kita renungkan, kemana kita semua akan mengarahkan kehidupan dan peradaban kita setelah pandemi berakhir? Akankah kita berhasil menemukan pembelajaran berharga yang tersembunyi di balik tumpukan penderitaan kita selama pandemi ini? Itu tadi review bukunya teman-teman. Semoga kita bisa menarik pembelajaran berharga dari buku ini ya, bahwa ternyata sekokoh apapun peradaban yang sudah kita bangun, kita nggak boleh meninggalkan kemanusiaan. Dan hal penting lainnya yang kita dapatkan dari buku ini adalah bahwa kita juga harus mendukung dan menghargai perjuangan para petugas kesehatan yang sudah berlelah-lelah menolong para pasien COVID-19 dengan cara kita sendiri menjaga kesehatan kita. Makasih banyak buat yang udah nonton. Semoga kita tetap bisa mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan semoga waktu yang kita punya selama pandemi ini juga bikin kita terus belajar dan berkembang meskipun kita mengalami banyak keterbatasan. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa terus baca dan baca buku, because reading can change your life.